Transportasi publik dapat diartikan sebagai angkutan umum untuk orang maupun barang dengan berbagai jenis transportasi dengan metode membayar. Sementara transportasi online merupakan suatu inovasi terbaru dalam bidang jasa e-commerce yang menawarkan lebih banyak kelebihan dibandingkan transportasi umum lainnya. Fenomena transportasi publik berhubungan dengan logika kapitalisme dan modernisasi. Indonesia dengan wilayah perkotaan sebagai pusat bisnis memerlukan lebih banyak sarana dan prasarana dibandingkan wilayah lain. Pada umumnya, permasalahan-permasalahan transportasi umum terletak pada ketidakseimbangan antara kebutuhan fasilitas transportasi, sarana, dan prasarana, perkembangan ekonomi suatu wilayah, dan pertumbuhan penduduk. Namun, ada beberapa permasalahan yang tidak jarang dilupakan oleh banyak orang, yaitu permasalahan iklim dan polusi udara. Terkait masalah polusi udara Jakarta, kami melihat peluang kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dengan salah satu perusahaan multinasional ternama yang bergerak di sektor transportasi umum, Grab. Kami menyadari betapa sulitnya mengubah pola pikir masyarakat untuk beralih ke angkutan umum karena masih terbatasnya rute, fasilitas, maupun armada. Oleh karena itu, kami berharap kedua belah pihak dapat berkolaborasi dalam mencari cara untuk mengurangi masalah pencemaran udara Jakarta yang salah satunya dihasilkan dari kendaraan bermotor, baik melalui kerjasama langsung maupun corporate social responsibility. Hal ini dapat dilakukan melalui model penetapan tujuan yang mengarahkan beberapa pihak ke tujuan bersama melalui beberapa langkah seperti menetapkan prioritas untuk digunakan dalam mengalokasikan perhatian dan sumber daya yang langka di antara tujuan yang bersaing, dan meningkatkan upaya mereka yang ditugaskan untuk bekerja menuju pencapaian tujuan. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak antara lain perbaikan infrastruktur angkutan umum, regulasi baru terkait pengurangan polusi udara, penanaman pohon, revitalisasi armada menjadi armada ramah lingkungan, dan kampanye kepada masyarakat mengenai perubahan mode transportasi harian dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Kasus yang kami pelajari terkait dengan Sustainable Development Goals nomor 13 ini tentang ambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Teori atau metode penelitian yang kami gunakan adalah segitiga Kenneth Building, di mana McDonald 2013 mengatakan bahwa memikirkan hubungan antara masyarakat sipil, ekonomi, dan negara serta ciri-ciri organisasi yang mendiami setiap bidang. Teori ini dapat digunakan untuk memahami hubungan antara masyarakat, negara, dan pasar. Dalam penelitian ini, teori dapat digunakan untuk melihat langkah-langkah yang dapat diambil oleh salah satu aktor yang kemudian dapat mempengaruhi aktor lainnya. Dan Chandler 2011 mengatakan bahwa pandangan korporasi dan perannya dalam masyarakat yang memikul tanggung jawab di antara perusahaan untuk mengejar tujuan selain memaksimalkan keuntungan dan tanggung jawab di antara pemangku kepentingan perusahaan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas tindakannya. Jika Kenneth Building Triangle berperan sebagai teori, maka Corporate Social Responsibility berperan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Grab sebagai perusahaan multinasional dapat menggunakan pendekatan Corporate Social Responsibility untuk menunjukkan komitmen sebagai aktor yang dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat polusi di Jakarta. Dengan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dengan salah satu perusahaan multinasional terkemuka yang bergerak di bidang transportasi umum yaitu Grab, yang meliputi pemenahan infrastruktur angkutan umum, regulasi baru terkait pengurangan polusi udara, penanaman pohon, revitalisasi armada menjadi armada yang ramah lingkungan, dan mengkampanyekan kepada masyarakat tentang perubahan moda transportasi sehari-hari dari kehidupan pribadi ke angkutan umum. Dampak udara bersih bagi DKI Jakarta memiliki lebih dari satu tujuan, karena udara bersih akan banyak berdampak pada perekonomian masa depan. Udara bersih juga akan mempengaruhi daya tarik kota DKI Jakarta sebagai tempat tinggal, bekerja, dan dalam dari segi kehidupan pariwisata serta bagaimana orang lain bisa melihat DKI Jakarta sebagai kota pilihan. Peningkatan kualitas udara di dalam kota dapat membantu DKI Jakarta menjadi ibu kota yang aman, nyaman, produktif, warga yang sehat dan sejahtera, serta tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya.